Sejumlah media asing menyoroti insiden tragis yang menimpa puluhan pekerja tambang batu alam yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei 2025. Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia usai tertimbung material longsor berdasarkan data per minggu 1 Juni 2025. Sedangkan 7 orang mengalami luka-luka dan 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Mereka adalah AK berusia 59 tahun yang merupakan pengelola atau pemilik tambang dan AR berusia 53 tahun yang berstatus sebagai pengawas tambang. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah media asing yang menyoroti insiden longsor tambang di Cirebon. Pertama, Reuters. Kantor berita yang berkantor di pusat di Inggris, Reuters, menyoroti insiden longsor di Cirebon melalui artikel yang diterbitkan pada Minggu 1 Juni 2025. Per hari itu dikatakan 6 orang dinyatakan hilang, 8 mengalami luka-luka dan 19 orang lainnya meninggal dunia. Artikel itu juga menyoroti kondisi tanah di sekitar area pertambangannya. Mengutip keterangan Kepala Badan Geologi KLHK Muhammad Wafid, disebutkan bahwa wilayah tersebut memang rawan terhadap pergerakan tanah, terutama saat curah hujan di atas normal. Menurut Muhammad, metode penggalian yang digunakan di area tambang dan lereng yang curam turut mempengaruhi longsor terjadi. Atas kejadian ini, pihak berwenang menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara itu Kementerian ESDM mengatakan bakal menyelidiki penyebab longsor dan melakukan identifikasi potensi tanah longsor lebih lanjut. Dua, Associated Press. Kantor media internasional berikutnya yang menyoroti soal pekerja tambang yang tertimbun longsor di Cirebon adalah Associated Press. Dalam artikelnya disebutkan evakuasi korban terhambat karena cuaca buruk dan kondisi tanah yang tidak stabil. Belum diketahui dengan pasti penyebab longsor di kawasan tambang tersebut. Pihak kepolisian masih memeriksa 6 orang termasuk pemilik tambang. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku sudah pernah mengunjungi kawasan itu sebelum dirinya terpilih menjadi gubernur. Kala itu dia mengatakan bahwa kondisi area penambangan sangat berbahaya dan rawan longsor. Gubernur Jawa Barat itu sempat mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas apapun untuk menghentikan aktivitas pertambangan. Namun pada Jumat 30 Mei 2025 dia telah menginstruksikan untuk mencabut izin tambang tersebut dan 4 lokasi tambang lainnya di Jawa Barat. 3. India Today. India Today dalam berita yang ditayangkan pada Minggu 1 Juni 2025 menyebut lokasi penambangan tidak memenuhi standar keselamatan bagi para pekerja. Pernyataan itu merujuk pada kalimat yang diucapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam postingan Instagramnya. Berdasarkan laporan berita tersebut, pihak berwenang masih mencari 8 orang yang terjebak di dalam reruntuhan batu. Sementara korban tewas berjumlah 17 orang dan 6 orang luka-luka menurut data Basarnas. 4. Sky News. Media internasional lainnya yang menyoroti kasus longsor di Cirebon adalah Sky News. Melalui artikelnya, ia menyebut petugas darurat, polisi, tentara, dan relawan bekerja keras untuk menggali puing-puing di kaki tebing batu kapur yang curam pada Sabtu 31 Mei 2025. Sebuah rekaman menunjukkan mesin ekskavator di tengah lokasi yang berusaha memindahkan batu-batu besar, sedangkan para pekerja meletakkan kantong-kantong mayat ke dalam ambulans. Hingga Sabtu sore, sebanyak 16 jenazah telah ditemukan, salah satu korban meninggal di rumah sakit. Masih ada 8 orang yang terjebak di dalam reruntuhan dan masih dalam pencarian.